Rasta, ulas warta. Kali ini saya akan mencoba mengulas berita, mengulas warta tentang kejadian nasional, kejadian politik besar yang menimpa seorang sekjen Partai PDI Perjuangan bernama Bapak Hasto Kristianto. Seperti yang diunggah di halaman detiknews.com hari Kamis 20 Februari 2025 dengan judul Ketua KPK paparkan kasus yang jerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kurang lebihnya ini beritanya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan oleh KPK dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR fraksi PDIP berkaitan dengan Harun Masiku. Hasto juga disangkakan merintangi penyidikan kasus tersebut. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU atau Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan, kata juru bicara KPK Tessa Mardika dalam konferensi pers di gedung KPK Kamis 20 Februari 2025. Dalam kasus tersebut, Harun Masiku dan Saiful Bahri disangkakan KPK memberi suap ke komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan. Fungsinya agar pergantian antar waktu DPR dari fraksi PDI Perjuangan bisa sesuai dengan keinginan mereka. Hasto menghalangi kerja aparat penegak hukum KPK. Disampaikan pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka berdasar surat perintah penyidikan nomor Sprint.dik-00-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Jadi itu surat yang dikeluarkan KPK untuk menjerat Hasto Kristianto, menjadikan tersangka, maksudnya seperti itu. Hasto juga dijerat pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, jadi pasalnya seperti itu. Nah, juga diunggah di halaman cnnindonesia.com Jumat tanggal 21 Februari 2025 dengan judul Ketua KPK soal Sekjen PDIP Hasto ditahan, tidak ada politisasi. Jadi seakan-akan itu penahanan atau menjadikan tersangka kepada Hasto Kristianto itu ada unsur-unsur politisasi pada hari Kamisnya. Tapi kemudian oleh KPK sendiri pada hari Jumat tanggal 21 Februari dibantah bahwasanya tidak ada politisasi. Seperti ini beritanya. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan tidak ada politisasi terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto selaku tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan. Berkaitan dengan penyampaian politisasi sampai dengan hari ini tidak ada politisasi. Tidak ada hal berhubungan dengan politisasi, tidak ada. Sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegak hukum, begitu kata Setio dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Setio mengungkapkan penyidik mempunyai alasan objektif dan subjektif untuk menahan seseorang tersangka, termasuk pertimbangan kecukupan alat bukti dan barang bukti. Alasan penahanan itu adalah alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Pemeriksaan ya juga termasuk nanti akan mendetilkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Jadi bantahan dari KPK bahwasannya memang tidak ada politisasi itu hari ini Jumat sudah disampaikan oleh Pak Setio. Pak Setio sudah menyampaikan seperti itu. Dari dua berita tadi, dari pertama KPK menunjukkan surat penyidikan untuk Hasto Kristianto dan menjadikan tersangka, kemudian KPK juga berdalih bahwa ini tidak ada unsur politisasi. Menurut saya
ada unsur politisasi atau tidak, itu nantinya akan dibuktikan. Dibuktikan aja di pengadilan. Kalau memang Hasto tidak berkenan bisa mengajukan pra peradilan, tapi kalau kemudian gagal berarti harus di pengadilan. Nah, harapannya nanti tetap sama. Di pengadilan pun akan dibeber semua fakta, semua data, semua bukti, apakah benar tersangkaannya ini ataukah memang salah. Harapan saya tetap hukum jelas, objektif, tidak subjektif, supaya hukum itu bisa berdiri tegak di atas kepentingan siapapun dan apapun. Kalau toh kemudian ada pelanggaran-pelanggaran lain selain setelah Hasto Kristianto, harapan kita ya tetap akan diproses lebih lanjut, termasuk Harun Masiku yang saat ini masih buron tetap harus dikejar. Bagaimanapun itu sudah merugikan negara karena melanggar beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, seperti itu kira-kira pandangan saya, tidak banyak yang saya paparkan di sini. Saya hanya mengungkapkan bahwa memang seperti itulah fakta yang diberitakan oleh beberapa mass media. Bagaimana menurut kalian?